Baik, Bapak Ibu, seperti biasa, Anda yang sudah hadir, Bapak Ibu, dan sudah sering mengikuti acara 3S, Spirit, Solution, dan Sukses, seperti biasa, selalu di awal kita akan bahas dengan sebuah pooling, ya. Saya akan sharingkan sebentar poolingnya. Poolingnya harusnya sudah muncul, Bapak Ibu, di layar, ya, di layar Anda. Nah, pertanyaannya adalah, silakan Bapak Ibu jawab sebentar. Dari mana Bapak Ibu memperoleh bisnis Anda selama ini? Atau memperoleh order Anda selama ini? Atau memperoleh klien, nasabah, customer Anda selama ini? Di situ ada pilihannya, apakah selama ini Anda memperoleh order Anda dari new customer, jadi dari pelanggan-pelanggan, customer, nasabah yang baru, atau Bapak Ibu, Anda selama ini mendapatkan order Anda, mendapatkan bisnis Anda dari existing customer Anda. Oke, silakan Bapak Ibu. Teman-teman yang ada di IG Live, karena di layar Anda tidak ada pooling, jadi saya bacakan saja. Poolingnya itu adalah, apakah selama ini, bagaimana, atau dari mana selama ini Anda memperoleh order Anda, memperoleh bisnis Anda, atau memperoleh customer, klien, nasabah, pelanggan Anda. Apakah dari new customer atau apakah dari existing customer? Silakan Bapak Ibu, ya. Saya tunggu sebentar. Oke. Beberapa sudah menjawab, ya. Oke, menarik. Sebagian besar menjawab existing customer, ya. Dan ada juga beberapa, sebagian kecil yang menjawab new customer. Oke, nanti kita bahas. Karena strategi ini penting Bapak Ibu untuk bagaimana supaya bisnis kita bisa survive terutama di masa pandemi saat ini, ya. Silakan, saya masih tunggu jawaban Bapak Ibu. Yes, Bu Rere selamat bergabung, Bu Bung Tri selamat malam, selamat bergabung. Bu Eli Suryani selamat bergabung. Oke, ya. Klub Yuku selamat bergabung. Baik, kita nunggu beberapa teman kita. Dan Bapak Ibu, saya sudah bagikan bagi Anda yang belum bergabung di dalam Facebook Group Komunitas 3S, Spirit, Solution, dan Sukses. Silakan bergabung, karena sore ini saya baru saja postkan di situ tentang bahasan diskusi sharing kita atau diskusi kita malam ini. Ya, jadi Bapak Ibu harusnya, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam komunitas 3S, harusnya Bapak Ibu dapatkan ini, ya. Nah, ini udah. Nah, nasib dunia usaha di tengah pandemi corona. Asik ya. Jadi sekali-sekali Bapak Ibu, saya tidak ambilkan dari koleksi buku saya. Sebenarnya saya sudah siapkan koleksi buku saya, cuma pas tadi lagi baca-baca tentang situasi dan kondisi bisnis saat ini, saya lihat artikel gambar ini, dan saya tertarik, dan kayaknya menarik untuk kita bahas. Dan saya tidak akan bahas panjang lebar berkaitan dengan bagaimana para pemimpin bisnis harus melakukan sesuatu pada bisnisnya, tetapi ini lebih kita akan bahas, kita batasi topik pembahasan kita pada bidang bisnis atau marketing atau salesnya, ya, jadi jualannya. Oke, Bu, semangat pagi, leader yang luar biasa dari Medan, semangat pagi terus, Bu. Herlintan ini juga salah satu leader di asuransi yang luar biasa, ya, saya kenal beliau beberapa tahun yang lalu, ya. Selamat bergabung, Bro Hendra Tungadi. Ini salah satu teman SMP. Sekarang beliau ini adalah pengusaha sukses di Papua sana. Berarti Bro Hendra ini masuk waktu Indonesia Timur. Jadi luar biasa ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Ada, sama-sama kita belajar, diskusi, dan sharing bersama-sama hari ini. Selamat bergabung, Bro Hendra. Baik, sudah? Oh, oke, menarik. Komposisinya hampir sama kuat bagi yang baru bergabung di IG Live. Pertanyaannya adalah, dari mana Anda memperoleh bisnis selama ini? Apakah dari existing customer, pelanggan yang sudah ada, atau apakah dari new customer, ya, pelanggan yang baru? Silakan teman-teman bisa tuliskan N berarti new,
E berarti existing. Ya, bagi yang baru bergabung di IG Live, silakan dituliskan. Oke, wah ini menarik nih. Sebagian besar agak condong sedikit ke existing customer. Yes, existing. Wah, ini Pak Bergman Silitonga Musafir. Ini salah satu leader juga di industri otomotif ya, dari Medan. Saya ketemu beliau waktu beliau datang ke Jakarta. Luar biasa, terima kasih. Yuk, kalau sudah, mari kita bahas. Pak Biantara, selamat bergabung. Bu Ninyoman Rumiani, selamat bergabung. Bu Erlintan, selamat bergabung. Bu Gungtri, Lutenik, Bu Cingni, selamat bergabung. I'm listening. Ya, Bu Eli, Pak Biantara. Oke, baik. Mari kita mulai. Untuk poolingnya saya akan biarkan terbuka. Jadi kalau teman-teman yang mau mengisi poolingnya, silakan. Ya, oke, ini komposisinya sudah mulai imbang antara existing dengan new customer. Baik, kalau sudah siap, mari kita mulai. Oke, nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat gambaran umum dulu, gambaran umum ya, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa, saya ada sempat share di Facebook ataupun di IG, Bapak Ibu. Kalau yang di Facebook, silakan add IG saya juga sekalian. Yang di IG silakan add Facebook saya. Oke, nah, jadi ini ya, Bapak Ibu ya, nasib dunia usaha di tengah pandemi corona ya. Saya ambilkan ini itu dari sumber datanya BI dan Decode, olah data Sinta NM Sinaga, grafis Trias dari Liputan 6 ya. Nah, jadi ternyata ada 3 kategori industri ya. Yang pertama itu dikatakan yang merah ini, yang merah Bapak Ibu, yang merah ya. Yang merah itu di situ dikatakan tertekan atau sulit bertahan ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat mulai dari penerbangan, ekspor barang tambang, penggalian, pertambangan, pengolahan, konstruksi, hotel, pariwisata, restoran, energi ya, itu adalah industri-industri yang dikatakan tertekan atau sulit bertahan ya. Dan kemudian kategori yang kedua itu adalah kategori bertahan ya. Kalau di sini gambarnya itu yang warna hijau di sini. Oke, nanti teman-teman silakan boleh lihat ada di post saya, ada di Facebook ya. Oke, nah di situ yang bertahan itu adalah industri perikanan, kehutanan, peternakan, perkebunan, pertanian, jasa transportasi, logistik, pengangkutan, kemudian habis itu air bersih, gas, listrik ya. Nah itu. Kemudian yang satu yang hijaunya yang sebelah sini, Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan bahwa industri ini ternyata walaupun ada beberapa industri-industri tertentu yang mengalami penurunan, tapi industri ini meningkat ya. Jadi contohnya misalnya industri kesehatan, farmasi ya, kemudian makanan, retail, online shopping, kemudian produk kesehatan pribadi, kemudian teknologi informasi dan komunikasi ya. Dan sepertinya yang meningkat juga itu adalah jasa pengantaran online ya. Jadi kalau misalnya kita pesan makan, kemudian diantar secara online. Kita pesan barang, kemudian dikirim secara online. Ya, atau diantar secara online. Nah, itu yang trennya meningkat. Oke, Bapak Ibu, itu gambaran umumnya. Gambaran besarnya, kira-kira apa yang terjadi dengan dunia atau usaha atau bisnis saat ini. Terbagi jadi 3 kategori tersebut. Ya, teman-teman juga bisa banyak cari referensi atau sumbernya, industri-industri mana saja yang terbagi ke dalam 3 kategori ini ya. Ada yang tertekan sulit bertahan, ada yang bertahan, ada yang malah justru meningkat tadi. Itu ya gambaran umumnya. Baik Bapak Ibu. Nah, dari situ terus so what? Berikutnya apa gitu Bapak Ibu? Ya, terus apa yang harus kita lakukan? Ya, baik kita ada di zona merah tadi atau di zona hijau atau di hijau tua atau di hijau muda yang bertahan ataupun meningkat, so what? Apa yang harus kita lakukan? Nah, secara umum ada 3 strategi Bapak Ibu yang bisa kita lakukan di saat seperti ini agar bisnis kita bisa survive. Nah, jadi kalau saya gambarkan terlebih dahulu Bapak Ibu, ya, kalau kita ngomong, kalau saya akan bagi jadi 3 kuadran Bapak Ibu, ya. Ini kuadran yang pertama kita sebut sebagai old, ya. Nah, old normal. Nah, kalau di sini old normal itu yang kita katakan itu sampai sebelum bulan Maret, ya kira-kira sampai bulan Februari, ya, di mana orang mengatakan bisnis itu sedang bertumbuh, sedang naik, seperti begini, ya, old normal. Ya. Nah, kemudian habis itu
dari kira-kira kita katakanlah dari Maret sampai hingga saat ini orang mengatakan sebagai new normal ya. Jadi kalau di sini all ya, jadi sebelum Februari ke belakang tuh yang orang mengatakan bahwa bisnis itu sedang bertumbuh, oke. Kemudian di tengah sini itu kita katakan sebagai new normal ya. Nah, new normal apa yang terjadi? Nah, di new normal ini kebalikan. Ternyata grafiknya itu kalau tadi bisnis sedang bertumbuh, di new normal ini grafiknya berturun, Bapak Ibu, menurun. Ya. Nah, kemudian di kuadran ketiga itu yang kita sebut sebagai next normal, ya. Jadi ini all normal, ini orang katakan new normal. Nah, yang di sebelah sini itu orang katakan sebagai next normal. Nah, di next normal apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kita sebut sebagai fase recovery dan fase growth di situ, ya. Jadi recovery dan jadi berarti grafik statistiknya naik lagi Bapak Ibu, ya. Garisnya naik lagi. Jadi kalau pertama itu old normal naik, ya, new normal itu turun. Nah, kemudian di next normal, nah itu ada recovery dan ada growth kembali di sana, ya. Oke, nah kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, kita katakanlah kita saat ini sekarang sedang ada di new normal, ya. Berarti yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah kita berusaha survive supaya ketika kita masuk ke next normal, kita bisa recovery dan kita bisa tumbuh growth kembali, ya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Baik, saya sapa sebentar teman-teman. Yes, Oma Hijau, selamat bergabung. Bu Mia selamat bergabung. Bu Gracia selamat bergabung. Oke. Bu Wulan dari Samarinda, luar biasa. Samarinda masuk waktu Indonesia Tengah. Baik. Kita lihat beberapa. Yes, ada existing, ada new customer, ya. Baik, kita nanti akan bahas. Oke, teman-teman nanti kalau ada yang punya pertanyaan silakan di chat saja. Nanti saya akan scroll untuk lihat kira-kira ada pertanyaan apa. Nanti kita akan bahas bersama. Oke, baik. Lanjut. Nah, jadi apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi kira-kira 3 strategi cerdasnya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu, adalah kita fokusnya, Pak Firman selamat bergabung. Pak Firman ini salah satu trainer di public speaking untuk teenager. Ya, selamat bergabung. Nah, jadi balik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 3 strategi cerdas yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah kita ngomong tentang maintain database kita, Bapak Ibu. Ya, karena ternyata saya baca di salah satu artikel mana mengatakan bahwa ternyata terjadi di China sana selama masa pandemi, terjadi pergeseran atau shifting dari produk yang mereka pakai sebelumnya, mereka pindah ke lain hati. Nah, jadi ternyata ada tren seperti itu, Bapak Ibu, ya, di masa pandemi. Saya baca artikelnya di mana, ya, sambil lewat. Jadi ternyata di China sana, Bapak Ibu, ketika masa-masa pandemi, terjadi shifting atau pergeseran, pindah ke lain hati dari produk atau jasa yang biasanya atau sering mereka pakai. Oke. Nah, jadi terus kalau begitu, berarti yang pertama adalah, strategi pertama adalah, yuk kita maintain database kita. Ya, maintain database bisnis kita. Nah, jadi supaya yang pertama apa? Supaya dia tidak pindah ke lain hati. Itu yang pertama. Oke. Terus yang kedua adalah bagaimana caranya kita memaintain, kita menjaga, kita memelihara database bisnis kita. Yang kedua, kita harus mulai memikirkan bahwa apakah kita bisa menawarkan produk, jasa, layanan, service yang lebih baik, yang lebih cepat, yang lebih dalam tanda petik murah untuk kondisi-kondisi atau produk atau jasa tertentu, ya, tidak semua ya. Jadi lebih murah atau bahkan lebih mudah. Lebih mudah misalnya lebih mudah diakses, lebih mudah melakukan pembayaran, lebih mudah menjangkau Anda, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Oke, kemudian, nah, contoh-contohnya apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga atau memaintain database kita. Nah, jadi yang pertama misalnya kalau secara sederhana ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya itu fokus saya itu adalah di training atau pelatihan untuk para korporasi-korporasi. Nah,
ketika di masa pandemi seperti ini, yang terjadi adalah para korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan, mereka hold untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau mengadakan training-training. Nah, jadi apa yang saya lakukan, Bapak Ibu? Nah, yang saya lakukan adalah, meskipun di masa-masa seperti begini, saya kan tetap harus menjaga database pelanggan atau bisnis saya, Bapak Ibu, supaya mereka tidak pindah ke lain hati. Nah, caranya bagaimana? Saya seminggu 3 kali hadir untuk menyapa mereka, teman-teman klien-klien, para pebisnis, kemudian para perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memakai jasa saya. Yang saya lakukan adalah saya hadir menyapa mereka. Bahkan Bapak Ibu, ada beberapa saat-saat tertentu sebelumnya kemarin, terutama untuk teman-teman industri hotel, pariwisata, nah saya memberikan sesi coaching gratis untuk membantu mereka survive. Nah, itu salah satu cara bagaimana saya memaintain atau menjaga database pelanggan atau bisnis saya, Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh lain lagi, Bapak Ibu, misalnya kalau kita lihat di produk perbankan. Jadi supaya saya tidak pindah ke lain hati, yang mereka lakukan adalah misalnya salah satu di bank swasta yang saya gunakan adalah mereka memberikan limit untuk transfer yang lebih besar dibanding biasanya sebelum masa new normal ini. Mereka memberikan limit transfer yang lebih besar. Nah, jadi ini membantu untuk supaya saya tidak perlu pergi ke bank melakukan transaksi, tapi cukup dengan transfer bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, itu. Kemudian bahkan juga ada beberapa teman yang mengatakan bahwa di bank mereka Anda tidak perlu ketika Anda pergi ke ATM, Anda tidak perlu untuk mencet-mencet tombol ATM tersebut. Tetapi Anda bisa menggunakan aplikasi yang ada di handphone Anda untuk bisa menarik uang dari mesin ATM tersebut. Nah, itu kan juga adalah cara-cara bagaimana teman-teman kita di perbankan melakukan hal-hal tersebut, melakukan lebih baik, melakukan lebih cepat, melakukan lebih inovatif, melakukan lebih kreatif. Untuk apa? Untuk menjaga database pelanggannya supaya tidak pindah ke lain hati, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Nah, oke, ini menarik juga. Bahkan tidak perlu sampai kita ngomong di bisnis skala besar atau di skala korporasi, Bapak Ibu. Bahkan pedagang-pedagang di pasar, Bapak Ibu. Seperti yang kita ketahui bahwa waktu pas PSSB, nah itu kan pasar juga ketika dibuka itu sangat terbatas untuk kita bisa akses. Nah, alih-alih daripada mereka menunggu atau menanti, yang dilakukan oleh para pedagang-pedagang di pasar ini, biasanya kan kalau yang mereka lakukan adalah kita yang datang ke mereka, kemudian habis itu produk-produk kualitas-kualitas terbaik, produk yang mereka jual, itu mereka jual ke rumah makan atau restoran. Nah, tetapi rumah makan atau restoran saat ini mengalami penurunan, Bapak Ibu. Nah, terus apa yang mereka lakukan? Nah, alih-alih daripada mereka menjual ke restoran, mereka menawarkan kepada individu-individu keluarga yang berada di klaster-klaster atau di perumahan, Bapak Ibu. Ya, jadi kemarin menarik, saya mendapatkan udang faname. Udang faname itu kalau kalau untuk udang itu udang yang kelas topnya punya lah, kira-kira begitu, yang besar-besar, Bapak Ibu. Ya, dengan harga yang tidak bisa saya dapatkan ketika kalau saya beli di masa normal, Bapak Ibu. Ya, nah itu adalah salah satu cara bagaimana para pedagang-pedagang di pasar ini berusaha memaintain database bisnis atau pelanggan mereka supaya tidak pindah ke lain hati. Nah, jadi itu yang mereka lakukan. Ya, kemudian habis itu pedagang buah, pedagang mie, bahkan mie langganan, yaitu mereka broadcast mau bawang merah, mau cabai dan lain sebagainya. Nah, mereka tawarkan itu semua ya kepada klaster-klaster atau perumahan-perumahan, Bapak Ibu. Nah, ini gunanya untuk apa? Gunanya adalah salah satu cara mereka menjaga database pelanggan supaya tidak pindah ke lain hati. Dan supaya Anda bisa menjaga mereka tetap bersama dengan Anda, yaitu tadi Anda memberikan misalnya kalau di sebelumnya produk yang top Anda jual ke restoran atau rumah makan dengan harga yang lebih mahal. Nah, ketika ini bukan rumah makan, tetapi untuk konsumsi rumah tangga. Tentunya Anda menjual dengan harga yang lebih murah. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian habis itu Anda menawarkan dengan servis yang lebih cepat. Malam kita order, besok pagi sudah diantar, jadi siap untuk masak, dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana Anda tawarkan produk atau jasa lebih baik, lebih cepat, lebih kreatif, lebih mudah diakses, dan lain sebagainya.
Nah, itu adalah salah satu strategi Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah di masa pandemi seperti ini. Oke, supaya bisnis Anda tetap survive. Nah, jadi itu yang pertama adalah maintain database bisnis atau pelanggan Anda. Oke, itu ya. Jadi topiknya Bapak Ibu, kita nggak akan ngomong secara bagaimana cara para pemimpin bisnis menyiasati, bagaimana realign target, bagaimana develop people dan lain sebagainya, enggak. Tapi memang karena topik kita hari ini adalah Wednesday Solution, jadi saya akan fokus tentang ke arah lebih ke bisnis, dalam hal ini adalah ke sales atau ke penjualan. Ya, oke. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu, maintain database bisnis kita. Oke. Pak Rivianto, selamat bergabung. Bu Gungwik, selamat bergabung. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu, adalah kalau setelah yang pertama Anda sudah memaintain database pelanggan Anda, yang kedua adalah Anda expand database-nya. Jadi Anda kembangkan database-nya. Ya, maksudnya apa expand database ini? Ya, jadi poinnya adalah expand database adalah pikirkan segmen yang belum pernah Anda sentuh saat ini. Ya, jadi waktu all normal, ya, ketika bisnis Anda naik seperti ini, nah, tidak mungkin semua segmen Anda jangkau. Nah, tetapi di saat seperti begini, Anda coba pikirkan, kira-kira new segmen apa lagi yang saya bisa jangkau selama ini. Ya, itu yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah edukasi mereka. Sekarang adalah kesempatan yang terbaik untuk bisa mengedukasi mereka dan bangun brand awareness Anda. Ya, jadi ulang Bapak Ibu, di expand database ini apa yang bisa Anda lakukan adalah coba Bapak Ibu pikirkan kembali, ya, segmen-segmen mana atau pangsa pasar mana yang selama ini belum pernah Anda sentuh atau jangkau. Nah, apakah Anda bisa masuk ke situ atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah edukasi mereka dan bangun brand awareness. Nah, itu yang Bapak Ibu bisa lakukan ya untuk expand database pelanggannya Bapak Ibu. Nah, saya berikan banyak sekali contoh-contoh Bapak Ibu dari yang kita lihat aja, yang ada di sekitar kita. Nah, sama juga Bapak Ibu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa program 3S Bapak Ibu. Nah, sama juga. Program 3S kalau dulu fokus saya adalah kepada korporasi Bapak Ibu, kepada perusahaan-perusahaan. Nah, yang sekarang saya lakukan saat ini adalah saya mulai bergeser, saya mulai shifting Bapak Ibu. Ya, nah dengan program-program seperti ini saya berusaha menjangkau teman-teman individu-individu yang selama ini tidak saya jangkau, ya, atau tidak saya sentuh selama ini. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman UMKM Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kemarin adalah pada perusahaan korporasi, nah kali ini adalah pada teman-teman UMKM untuk membantu mereka. Nah, itu adalah segmen pasar yang sebelumnya tidak pernah saya jangkau dan sentuh. Nah, saat ini saya masuk ke situ, Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian contoh lain lagi, banyak sekali contohnya, Bapak Ibu. Sudah saya catatkan beberapa untuk Anda. Ya, nah, sama juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat expand database, travel logistik Bapak Ibu ya. Jadi kalau para perusahaan armada angkutan darat Bapak Ibu lihat mereka punya banyak sekali armada mobil angkutan Bapak Ibu, angkutan penumpang. Nah, tapi apa yang mereka lakukan di masa seperti ini, mereka expand database mereka. Yang mereka lakukan adalah mereka pakai itu untuk mengantar logistik Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dulu adalah untuk penumpang, nah sekarang Bapak Ibu yang mereka jangkau adalah segmen yang berbeda. Adalah orang yang mengantar barang. Jadi bukan mengangkut penumpang, tapi mereka mengantar barang. Ya, nah, Bapak Ibu tunggu sebentar. Saya izin sebentar. Bapak Ibu boleh sambil lihat. Ini low bed. Saya akan charge sebentar. Oke. Nah, baik. Saya kembali ke hadapan Anda, Bapak Ibu. Sudah kembali. Ternyata saya lupa men-charge ya, sehingga baterainya habis. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu balik lagi, salah satu contoh yang lain adalah travel logistik tadi. Jadi pangsa yang berbeda. Kalau dulu adalah penumpang, sekarang mereka fokusnya adalah pada pengirim barang. Ya. Nah, itu.
Kemudian, contoh lain lagi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa banyak sekali lihat produk-produk beauty. Dulunya mereka memproduksi produk-produk beauty, Bapak Ibu, kosmetik. Nah, sekarang apa yang mereka produksi? Mereka produksi produk-produk sanitizer. Ya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau dulu adalah untuk khususnya orang yang mau berdandan, mempercantik diri dengan jualan kosmetik, Bapak Ibu. Nah, sekarang beda. Nah, bisa jadi kalau dulu adalah memang khusus untuk yang mau dandan, sekarang bahkan siapapun mereka jangkau dengan produk sanitizer mereka. Nah, itu contohnya. Kemudian habis itu contoh lain lagi Bapak Ibu, home leisure wear ya. Jadi kalau dulu pakaian-pakaian itu adalah untuk fashion Bapak Ibu. Nah, sekarang karena kebanyakan orang berdiam di rumah, nah apa yang dilakukan adalah salah satu brand atau outlet dari China sana, mereka melihat menangkap peluang ini, kemudian mereka jadikan misalnya salah satu contohnya adalah baju piyama sebagai pakaian sehari-hari di rumah, misalnya seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat dulu segmennya adalah untuk fashion, nah sekarang adalah untuk sehari-hari di rumah tangga. Oke, contoh lain lagi. Nah, ini WFH. Kalau ini bukan work from home, tapi work from hotel, Bapak Ibu. Jadi beberapa hotel-hotel bisnis, Bapak Ibu melihat kesempatan ini, dan mereka, ya kalau bisnis, siapa sekarang yang mengadakan meeting atau pertemuan? Tidak ada. Event di cancel. Meeting, pertemuan, training, pelatihan di reschedule ulang Bapak Ibu. Nah, apa yang dilakukan oleh hotel ini? Kalau dulu segmen mereka adalah para pebisnis, nah sekarang siapapun tidak mesti harus pebisnis Bapak Ibu, tetapi orang yang work from home bisa pun memakai jasa mereka. Nah, kalau dulu para pebisnis eksekutif, sekarang anak muda yang mau work from home juga masuk ke dalam kategori atau segmen mereka. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian contoh lain lagi Bapak Ibu, hotel food delivery. Hotel-hotel Bapak Ibu kalau kita lihat, hotel-hotel juga berusaha untuk survive. Salah satu caranya adalah kalau dulu biasanya orang datang menikmati makan di restoran. Nah, tetapi segmentasi sekarang berbeda Bapak Ibu. Mereka menyegmen komunitas atau area di sekitar hotel mereka dan mereka menyediakan food delivery. Nah, itu kan adalah database yang sebelumnya tidak pernah tersentuh. Nah, sekarang mereka sentuh. Nah, jadi mereka mengekspand database mereka. Kemudian, resto experience at home. Ya. Nah, jadi restoran-restoran karena orang tidak bisa berkumpul makan di restoran, yang mereka lakukan adalah apa? Mereka bawa experience makan di restoran, mereka bawa ke rumah. Nah, itu. Jadi biasanya adalah orang-orang yang pulang kantor yang makan di situ. Nah, tetapi sekarang segmentasi mereka berbeda, keluarga. Nah, itu adalah database yang sebelumnya belum pernah mereka sentuh. Oke, contoh lagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Facebook itu kalau kita kategorikan biasanya yang pemakai Facebook itu lebih banyak generasi baby boomers dan X Bapak Ibu. Ya, generasi Y ya separuh lah masih menggunakan Facebook Bapak Ibu. Nah, kemudian habis itu, terus setelah generasi Y, sebagian besar kemana? Generasi Y, generasi millennials, generasi Z, Bapak Ibu, mereka banyaknya muncul di Instagram. Bapak Ibu, kira-kira begitu ya komposisinya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, di saat seperti begini, saya baru sadar juga bahwa ternyata ada salah satu fitur dari Facebook yang namanya Go Gaming. Dan yang main Go Gaming ini siapa Bapak Ibu? Anak-anak millennials, anak-anak generasi Z yang main Bapak Ibu. Ya, jadi Facebook berusaha memperluas database-nya. Kalau sebelumnya hanya generasi baby boomers dan X dan sebagian millennials, nah sekarang mereka menarik generasi millennials dan generasi Z untuk main game di situ, Bapak Ibu. Nah, jadi itu adalah contoh bagaimana Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, kita mengekspand database pelanggan kita. Oke ya? Nah, jadi menarik Bapak Ibu sudah dua. Nah, Bapak Ibu bisa, yang pertama adalah Bapak Ibu, kalau tadi maintain database pelanggan Anda, bagaimana? Program Anda apa? Apa yang Anda lakukan, Bapak Ibu? Bagaimana supaya menjaga pelanggan Anda, database Anda tidak berpindah ke lain hati? Jangan-jangan ketika Anda melempem saat ini, mereka pindah ke lain hati. Mereka cari produk yang lain, mereka menggunakan jasa yang lain. Karena seperti itu yang terjadi di China, Bapak Ibu, yang terjadi di Tiongkok. Nah, mereka beralih pindah ke menggunakan produk atau jasa yang lain. Oke.
Kemudian Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan expand database, nah pertanyaannya adalah Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan saat ini untuk expand database Anda? Nah, jadi kalau tadi ya Bapak Ibu menjawab, saya mendapatkan dari new client. Ya, yeah, that's good Bapak Ibu. Itu berarti kan Anda memperluas, expand database pelanggan Anda. Anda dapatkan dari new pelanggan Anda, pelanggan-pelanggan baru, calon pelanggan baru. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa coach, saya dapatnya dari existing pelanggan, customer saya. That's good, Bapak Ibu. Yaitu cara berarti Anda memaintain pelanggan Anda. Jangan sampai mereka pindah ke lain hati. Nah, bagus Bapak Ibu bisa lihat untuk masing-masing strategi ini, Bapak Ibu bisa pakai, bisa kombinasikan, sehingga Bapak Ibu lihat bahwa Anda maintain, sekaligus juga Anda expand database-nya. Itu ya? Oke. Bu Santi dari ini teman dulu waktu SD nih, ya Bu Santi ini SD SMP nih, ya di Makassar. Selamat bergabung di Makassar waktu Indonesia Tengah, ya. Oke, nah baik. Terus yang ketiga, yang terakhir, ya kita lanjut yang terakhir. Nah yang terakhir apa Bapak Ibu? Nah yang terakhir itu adalah explore new opportunity. Jadi kalau tadi Bapak Ibu yang pertama maintain, yang kedua Bapak Ibu expand database-nya, yang ketiga Bapak Ibu explore new opportunity. Ya, explore new opportunity banyak sekali Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat bahwa pada saat new normal seperti ini dan bahkan next normal itu kira-kira apa sih kebutuhan pelanggan saat ini, ya. Nah, jadi misalnya saya kasih contoh Bapak Ibu bahwa jadi kalau di explore new opportunity itu berarti Bapak Ibu create pasar baru. Kemudian habis itu Bapak Ibu lihat target kebutuhan baru mereka apa. Target Anda kebutuhan barunya apa Bapak Ibu, ya. Dan bahkan bisa jadi ketika Anda explore new opportunity, Anda bahkan bisa develop produk baru, ya. Jadi di tahapan new opportunity ini Bapak Ibu bisa menciptakan pasar baru. Kemudian Bapak Ibu juga bisa lihat apa kebutuhan daripada target Anda dan Anda penuhi. Dan bahkan juga Bapak Ibu bisa menciptakan produk atau jasa yang baru Bapak Ibu. Ya, nah ini saya ada catat beberapa contoh-contohnya. Ini ada salah satu teman cerita di hotelnya dia di daerah Karawang sana. Itu kalau hotel Bapak Ibu seperti yang kita ketahui, hotel itu hidup dari tingkat okupansi. Nah, tetapi ketika dilarang untuk mengadakan meeting, pertemuan, event di hotel, nah terus apa? Berarti kan karyawan-karyawan dirumahkan. Nah, yang dilakukan itu adalah mereka explore sebuah opportunity baru. Mereka melihat kesempatan. Jadi bahwa mereka punya lahan seluas 1 sampai 2 hektar Bapak Ibu, 2 hektar kalau tidak salah. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka memberdayakan karyawan-karyawan hotel untuk bercocok tanam. Dan dari hasil bercocok tanam tersebut, mereka jual hasil cocok tanamnya. Dan dari hasil cocok tanam tersebut, mereka membiayai operasional sehari-hari karyawannya. Jadi alih-alih daripada merumahkan karyawan, karena mereka punya lahan seperti itu, mereka explore new opportunity. Mereka lihat kesempatan tersebut. Dan ternyata ketika menghasilkan dari cocok tanam tersebut, ya itulah untuk operasional mereka sehari-hari. Oke, nah contoh lain, itu satu contoh. Ya. Nah, salah satu I.O. terkenal di Indonesia yang saya kenal Bapak Ibu. Sama juga, Bro Tommy, selamat bergabung. Ini salah satu teman di SMA. Beliau adalah salah satu petinggi di Telkomsel. Selamat bergabung. Yes. Nah, seorang I.O. terkenal di Indonesia. Salah satu sahabat baik saya. Kemudian, apa yang dia lakukan? Ya, I.O. kan nggak ada event, nggak melakukan aktivitas, tidak ada pertemuan, meeting, mais, dan lain sebagainya, nggak ada. Nah, terus apa yang dia lakukan? Nah, explore kesempatan, new opportunity, mulai dari buka catering, kemudian ketika lebaran kemarin yang dia lakukan adalah berjualan kue-kue lebaran, buat sendiri, kemudian hingga sekarang, memasarkan produk-produk kesehatan, masker, face mask, APD, sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dilakukan Bapak Ibu. Nah, jadi belok, ya, explore new opportunity.
Oke, itu contoh ya. Kemudian ada juga teman, salah seorang teman yang ada di Jogja, Bapak Ibu, ya, dia adalah salah satu kontraktor yang sudah terkenal di Jogja, Bapak Ibu. Nah, sama juga. Nah, kalau kita lihat tadi, salah satunya industri perumahan, ya tidak bergerak, konstruksi tidak bergerak, Bapak Ibu. Kira-kira begitu. Nah, apa yang dia lakukan? Dia explore new opportunity, menjadi seorang agent asuransi, Bapak Ibu. Nah, itu salah satu contoh Bapak Ibu ketika Anda explore new opportunity, jangan-jangan Anda bisa menciptakan pasar baru di situ, menjadi kebutuhan baru yang bisa Anda penuhi, dan bahkan Bapak Ibu Anda bisa menciptakan produk-produk baru di tahapan ketika Anda mengeksplor new opportunity. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Ya, nah sama juga Bapak Ibu ketika saya mengeksplor new opportunity, Bapak Ibu, kalau dulu biasanya saya sangat fasih dan saya sangat nyaman ketika harus memberikan pelatihan secara offline, ketemu muka. Nah, di saat-saat seperti begini, ketika saya mengeksplor, oh ternyata saya bisa buat sebuah web pembelajaran, saya bisa buat sebuah komunitas secara online dan lain. Opportunity walaupun tidak sepenuhnya opportunity baru, tapi itu adalah sesuatu yang berbeda dari yang saya lakukan sebelumnya dan saya explore saat ini, Bapak Ibu. Nah, itu semoga kira-kira bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu tentang strategi cerdas bagaimana agar bisnis kita bisa survive di masa pandemi saat ini. Baik, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silakan Bapak Ibu boleh chat aja, silakan ditanyakan ya. Saya akan tunggu 1-2 pertanyaan. Kalau tidak, kita akan cukupkan malam ini dan semoga sesi ini memberikan satu paradigma, memberikan insight yang baru tentang apa yang harus Anda lakukan terhadap bisnis Anda saat ini. Ya, baik Anda sebagai seorang entrepreneur, Anda berada di sebuah korporasi dan lain sebagainya, silakan Bapak Ibu ya. Jadi kembali ada 3 Bapak Ibu yang sudah kita bahas. 1, maintain database pelanggan Anda. Jangan sampai dia lari atau pindah ke lain hati. Oke? Dan yang kedua Bapak Ibu, Anda harus expand database pelanggan. Segmen-segmen yang selama ini belum pernah kita jangkau, belum pernah kita sentuh, mungkin ada bagusnya untuk kita edukasi, kita bangun brand awareness kita kepada mereka. Dan salah satu contoh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat brand-brand yang terkenal Bapak Ibu, tas-tas yang terkenal, gesper ikat pinggang yang terkenal Bapak Ibu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka buat masker, mereka buat hand sanitizer, ya, berdasarkan brand mereka. Dan harganya relatif lebih murah dibanding produk-produk tadi kan, tas, jaket, ikat pinggang, dan lain sebagainya. Harganya relatif lebih murah, bukan Bapak Ibu? Nah, itu adalah kesempatan mereka bangun brand awareness supaya, menarik juga ya. Nah, ternyata ada produknya seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contohnya. Anda expand database pelanggan Anda. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, adalah Anda explore new opportunity, Bapak Ibu. Ya, yang selama ini belum pernah Anda lakukan, Anda coba lihat. Ya, kira-kira kebutuhan pelanggan ke depannya seperti apa, dan Anda bisa create produk atau jasa baru Anda seperti apa. Oke? Nah, itu seperti contoh Bapak Ibu kalau kita ngomong salah satu balik lagi ke awal, industri perbankan, kan itu yang mereka lakukan saat ini. Ya, segala sesuatu bisa lewat online, bahkan ke depannya bisa jadi produk atau jasa mereka, kantor-kantor cabang itu sudah tidak ada banyak teller ataupun customer service, tetapi bank itu hanya lebih sebagai tempat untuk mereka bernegosiasi ketika mengambil kredit, tatap muka hanya untuk hal-hal yang seperti itu. Sedangkan hal-hal lain bisa dilakukan secara online. Bisa jadi ke depannya seperti itu, Bapak Ibu. Ya, oke. Baik, silakan. Bapak Ibu, kalau Anda punya pertanyaan, 1-2 pertanyaan, silakan di chat saja. Nanti saya akan tunggu 1-2 sambil saya scroll Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Mohon maaf kadang-kadang kalau di Facebook saya scroll begini tidak ada pertanyaannya, setelah selesai ini baru muncul pertanyaannya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau muncul pun pertanyaannya saya akan jawab by chat ya di Facebook ini. Oke, nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di komunitas atau grup 3S Bapak Ibu di Facebook Group, silakan bergabung. Saya sudah sematkan di situ Bapak Ibu komunitas pembelajaran online 3S. Bapak Ibu bisa langsung klik linknya. Bapak Ibu masuk saja ke situ, pencet tombolnya untuk add saya sebagai teman di situ.
di komunitas 3S, nanti tinggal saya approve Bapak Ibu. Seperti biasa saja prosesnya. Nah, kalau di dalam komunitas Bapak Ibu, banyak materi-materi yang relevan berkaitan dengan pembelajaran yang saya sharing di situ, dibanding saya bagikan di dalam Facebook saya ini. Jadi silakan yang belum bergabung. Dan Bapak Ibu, hari Senin depan, hari Senin kemarin kan kita ngomong tentang menginstal optimisme. Nah, hari Senin depan ada sebuah teknik berkaitan dengan menginstal optimisme, yaitu teknik ABCDE. Nah, itu saya akan sharingkan, tidak di FB Live seperti ini, tapi saya akan live di komunitas 3S tersebut. Jadi, pastikan kalau Bapak Ibu tertarik, silakan bergabung di dalam komunitas tersebut, dan nanti kita akan belajar bersama dan berdiskusi bersama di komunitas 3S tersebut. Ya, kalau Bapak Ibu belum lihat, itu saya sudah sematkan linknya. Kalau Bapak Ibu tidak sempat, klik linknya, Bapak Ibu bisa cari aja, 3S, Spirit Solution Success. Ya. Dan nanti kita ketemu kembali hari Jumat, Bapak Ibu. Topik kita untuk hari Jumat adalah berkaitan dengan leadership. Ya, jadi Friday Success. Bagaimana membangun kompetensi kita sebagai seorang pemimpin, sekaligus juga Bapak Ibu melengkapi, membangun tim kita. Itu setiap Jumat. Ya, jadi Senin topiknya motivasi, hari Rabu topiknya sales, penjualan, bisnis, marketing, hari Jumat topiknya adalah berkaitan dengan kepemimpinan. Oke, Bapak Ibu. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu, ya, semoga kira-kira jelas Bapak Ibu, ya. Karena biasanya kalau jelas banget itu tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan biasanya karena jelas banget, atau yang kedua bingung banget. Semoga bukan yang kedua Bapak Ibu, ya. Nah, semoga topik materi kita, sharing diskusi kita hari ini bisa memberikan insight, wawasan, inspirasi baru buat teman-teman. Nah, kita ketemu kembali lagi hari Jumat. Yes. Wah, keren. Ini ada beberapa. Ya, semangat terus. Syukur saat pandemi saya masih tetap bisa menjalankan bisnis MLM, network marketing dengan online, pencerahan, dan yes, terima kasih Bu Rosalina Loe. Bu Puspa Made, terima kasih. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu. Sukses selalu. Salam 3S, ya. Spirit, Solution, dan Sukses. Buat teman-teman semua, sukses selalu, semangat selalu, dan yang paling penting teman-teman, jangan lupa untuk terus bahagia. Oke? Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Sergio, terima kasih. Terima kasih Pak Biantara, terima kasih. Sukses selalu ya. Terima kasih. Sampai ketemu hari Jumat. Di waktu yang sama, 19.30, topik kita adalah kita bahas tentang kepemimpinan. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih. Sukses selalu.